Shalom, ya kita bertemu lagi kali ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan. Bapak Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kesempatan yang kau berikan bagi hambamu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, khususnya tentang makanan rohani Tuhan. Kiranya benih firman-Mu membuat kami lebih lagi mau mempelajari firman-Mu agar iman kami bertumbuh dan berbuah banyak Tuhan. Urapi hambamu yang banyak kekurangan ini, kiranya apapun yang hamba sampaikan hanya daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menekan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, kita kembali pada tema besar tentang hidup dan pertobatan. Dan kali ini subtema terakhir adalah tentang makanan rohani. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita tetap hidup dalam pertobatan. Nah, tapi kali ini juga masih ada satu lagi fasilitas atau bantuan dari Tuhan untuk kita mungkin hidup dalam pertobatan. Jadi nggak bisa hanya Roh Kudus gitu ya, tapi perlu juga makanan rohani yaitu firman. Dua-duanya butuh, nggak bisa salah satu. Kalau salah satu biasanya gagal. Biasanya banyak orang akhirnya tobat kumat, nah, gitu ya. Nah itu kalau di Alkitab tuh tobat kumat tuh sering disamakan dengan anjing dan babi. Nah itu di 2 Petrus 2 ayat 22 tuh. Nah dikatakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini orang yang suka tobat kumat gitu ya. Dulu jahat, bertobat, balik lagi jahat. Nah, jangan sampai terjadi ya. Hari ini kita belajar bagaimana firman ini, makanan rohani ini bisa berfungsi bagi kita. Oke, next slide. Ya, kita lihat. Setiap manusia, ya gitu ya, untuk kesehatan jasmaninya, supaya otot jasmaninya bagus, sehat gitu ya, dia butuh makanan-makanan jasmani. Nah, seperti makan nasi, daging, sayur-sayuran ya. 4 sehat 5 sempurna ya, waktu sekolah diajarkan begitu ya. Tetapi rohani kita, jiwa kita juga sama. Butuh makanan supaya berotot juga. Nah, jangan sampai badannya six pack tapi jiwanya family pack gitu ya, gampang jatuh gitu ya, lemah gitu ya. Nah, makanya kita perlu sekali kasih makan, dan kasih makannya juga harus rutin, dan makanan satu-satunya untuk jiwa kita itu adalah yang namanya firman Tuhan. Di Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi harus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus yang ngomong, enggak hanya makan nasi, makan daging ya, tapi juga firman Tuhan itu penting. Makanya banyak anak Tuhan suka melupakan yang penting ini. Akhirnya gampang jatuh, lemah gitu ya. Nah, kenapa firman Tuhan ini penting? Karena di Yohanes 6 ayat 51 dan 58 dikatakan gini, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Ternyata salah satu kegunaan makanan rohani itu firman Tuhan, Yesus sendiri, yaitu pengajaran-pengajarannya gitu ya, itu membawa kekekalan. Nah, bisa membuat kita hidup selama-lamanya tanpa mengalami maut. Nah, jadi ini sangat penting. Kalau ada hal sepenting ini terus kita abaikan, aduh rugi sekali ya. Nah, makanya firman Tuhan itu adalah cara kita untuk kita bisa hidup kudus dan tetap hidup benar. Nah, kenapa? Karena firman itu kebenaran. Nah, di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita nggak bisa hidup kudus tanpa firman. Kita nggak bisa hidup benar tanpa firman. Firmanlah yang membuat kita kudus dan benar sehingga bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada yang najis bisa masuk dalam kerajaan sorga. Makanya ini sangat penting kalau memang tujuan hidup kita mau sampai ke sorga.
Jangan nanti cita-citanya masuk surga, tapi nggak tahu caranya. Nah, gitu ya. Makanya ayo, Yesus sendiri Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bilang, akulah jalannya. Nah, semua perkataannya adalah jalan. Nah, ibaratnya gini, kalau kita mau ke sorga, ya harus tahu rambu-rambunya. Nah, gitu ya. Nah, kayak nanti kita jelaskan bagaimana fungsi dari firman ini. Next slide. Nah, kita lihat tujuan firman sebenarnya yang sudah disampaikan kepada para nabi, para rasul, yang diilhamkan pada 40 penulis Alkitab gitu ya. Ini ditulis tujuannya di 2 Timotius 3:16. Dikatakan gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau kita mau hidup benar, berubah kelakuan, tahu yang salah yang mana, maka butuh yang namanya Alkitab, firman tertulis. Nah, makanya ini penting. Jangan punya cita-cita, aku mau hidup dalam pertobatan, tapi nggak pernah baca caranya. Nah, gitu ya. Satu-satunya cara hanya ada di dalam tulisan yang diilhamkan oleh para penulis Alkitab ini. Dan firman tertulis ini dasar pengajarannya Roh Kudus. Kan kita maunya dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya, supaya jadi benar. Kemarin kita udah belajar. Nah, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus pada kebenaran, tapi tidak tahu materinya yang dipimpin tuh yang bagaimana, maka percuma, tidak akan bisa. Nah, makanya di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengikatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Roh Kudus punya punya apa? Tujuan dia bimbing kita ingat pada semua yang diajarkan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu yang Roh Kudus katakan ke kita itu adalah sesuatu yang benar. Nah, makanya kita butuh materinya gitu ya. Materinya Alkitab yang tertulis ini. Jadi setiap dorongan yang dibilang dorongan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, pasti tidak akan bertentangan dengan Alkitab yang tertulis. Pasti sama. Nah, gitu ya. Dan kita kalau mengerti Alkitab yang kita baca juga butuh pimpinan Roh Kudus untuk mengerti karena dia memberikan pengertian, dia mengajar. Nah, gitu ya. Jadi saling berhubungan antara Roh Kudus dengan firman. Jangan sampai tidak atau salah satu gitu ya. Nah, di dalam penulisan Alkitab ini adalah hasil dari dorongannya Roh Kudus sehingga hanya Roh Kudus yang bisa mengerti isi Alkitab. Nah, ini ditulis di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan gini, yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Alkitab ini sesuatu yang hidup karena mengandung firman yang hidup. Artinya dia bukan kitab biasa, bukan seperti kita baca komik, majalah, surat kabar gitu ya, yang benar-benar ya udah baca ya sudah gitu. Tapi kalau firman itu dia hidup, menemani kita sepanjang zaman. Dan dia bisa berlaku untuk setiap zaman, setiap persoalan hidup. Dia bisa jadi bahan untuk kita jadikan acuan, SOP hidup kita. Dan hanya Roh Kudus yang ngerti. Makanya kita perlu untuk Roh Kudus mengartikan. Bahkan di Alkitab bilang pengikut Musa sampai sekarang orang-orang Israel kalau baca kitab Tauratnya, baca kitab Tauratnya, mereka nggak ngerti. Mereka masih ada selubung. Kenapa? Nggak ada Roh Kudus. Banyak kadang kita dengar ya di sosial media gitu ya, apologet-apologet gitu kan ya, yang dari agama lain gitu ya, mencoba membaca Alkitab, mencoba mengerti Alkitab, kagak bisa. Padahal udah sering baca, bahkan hafal mereka ayat-ayat Alkitab kita. Tapi nggak bisa percaya Yesus sebagai Tuhan. Aneh ya? Kenapa? Nggak punya Roh Kudus. Nah, gitu ya. Makanya saling berhubungan dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini adalah ilham
dari Roh Allah, sehingga hanya Roh Allah yang mengerti isi Alkitab ini. Oke, next slide. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya firman bisa membantu orang percaya, khususnya untuk tetap hidup dalam pertobatan, tetap dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, yang pertama, firman itu peta atau kompasnya kita yang menunjukkan atau memimpin rohani kita ke arah yang benar supaya tidak nyasar atau tidak tersesat. Di Mazmur 119 ayat 105. Di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dalam uh, menjalani hidup kita setelah bertobat, setelah dibaptis gitu ya, kita akan menemukan banyak sekali pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin. Nah, gitu ya. Kadang yang membingungkan orang percaya yang benar yang mana gitu ya. Sedangkan di Alkitab juga mengingatkan ada banyak pengajar palsu. Makanya kita sebagai jemaat harus rajin baca dan mengerti dulu. Baru kita belajar. Sambil belajar, kita juga dengar pengajaran-pengajaran dan kita bisa bedain ini yang benar apa yang salah. Nah, jadi firman sebagai kompas itu ibaratnya gini. Ketika kita percaya Yesus, itu Yesus tuh pintunya. Nah, sama kayak misalnya saya dari Bandung mau ke Jakarta. Bawa mobil lewat jalan tol. Nah, Yesus itu pintu tolnya. Kalau saya salah masuk pintu tol, nggak bakal nyampe lah Jakarta gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah masuk pintu tol yang benar, nah di dalam pintu tol itu dalam perjalanan ke Jakarta, sepanjang jalan banyak rambu-rambu. Nah, saya harus mengerti rambu-rambu itu. Kalau tidak ngerti, saya bisa nyasar. Saya bisa exit-nya mungkin di Cikarang, Cikampek, nggak nyampe Jakarta. Nah, gitu ya. Makanya firman itu pedoman. Petanya kita kompas, Google Map-nya kita. Nah, Google Map rohani kita. Jangan sampai kita nyasar. Nah, gitu ya. Dulu saya suka nyasar. Ya, makanya suka tobat kumat. Nah, di awal-awal ya. Nah, itu karena nggak pernah baca. Cuma ngandalin yang penting udah dibaptis, sudah pasti bisa benar. Ternyata tidak bisa ya. Nah, lalu ayat berikutnya yang kegunaan berikutnya adalah firman bisa membersihkan dan menguduskan rohani atau jiwa kita. Nah, rohani dan jiwa kita tuh di bagian pikiran dan hati. Nah, gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Atau di 1 Timotius 4 ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi firman Tuhan itu bisa menguduskan, bisa menyucikan, membersihkan. Apa? Pikiran dan hati. Di masa lalu kadang kita banyak sampah-sampah ya. Yang ada di pikiran, yang ada di hati kita. Mungkin luka-luka batin, mungkin terpapar oleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak baik gitu ya. Nah, misalnya dulu saya suka terpapar tentang hari-hari tertentu ada yang tidak baik, ada hari sial, ada tanggal sial gitu ya. Waduh, saya percaya sekali tuh. Apa hitung-hitungan gitu ya, zodiak-zodiak, apa feng shui gitu ya. Nah, itu pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan pikirannya Tuhan. Kita tahu di Alkitab bilang bahwa semua hari ciptakan baik oleh Tuhan. Nah, kalau dulu saya kerja, waduh kalau hari Selasa hari yang jelek nih, salah-salah. Katanya kalau terima karyawan misalnya ya, nanti kerjanya nggak lama. Itu tertanam di pikiran saya karena diajarkan orang lain. Nah, gitu ya. Nah, makanya dengan firman kita bisa bersihkan cara pemikiran seperti itu. Dan misalnya luka-luka batin, misalnya saya dulu sering dibully gitu ya. Oh, kamu si pincang, kamu si lemah gitu ya. Nah, akhirnya itu tertanam, bikin saya nggak pede gitu ya. Tapi ketika saya baca firman, saya dibersihkan dari pikiran-pikiran itu, dikasih yang baik. Bahwa saya ini berharga, saya ini mulia di mata Tuhan gitu ya. Dan saya ini bejananya Tuhan, biji matanya Tuhan, Alkitab mengatakan. Wow, luar biasa. Dan itu memulihkan saya sampai sekarang. Lalu kegunaan firman yang lain, yang ketiga, firman itu bisa mengubah sifat dan kehendak manusia lama kita. Nah, manusia lama kita punya sifat yang diwarisi dari Adam, sifat dosa gitu ya. Dan sehingga kehendak-kehendak kita tuh selalu mengarah pada melakukan kejahatan. Dan kita harus perlu tahu sifat dan kehendak Allah yang bagaimana.
Itu yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Makanya di Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi pembaharuan budi artinya memperbaharui cara pikir, cara berperasaan kita. Bahkan Alkitab bilang kita harus punya pikiran dan perasaannya Kristus di kitab Filipi. Nah, makanya itu harus kita perbaharui. Roh Kudus membantu dari dalam, memimpin kita, memperbaharui kita. Tapi kita juga harus punya makanannya untuk mampu dipimpin. Kita nggak bakal bisa peka terhadap pimpinan Roh Kudus kalau kita nggak kasih makan jiwa kita. Kalau kita kasih makan, maka gampang. Roh Kudus bekerja memperbaharui kita, memperbaharui sifat kita, memperbaharui cara berpikir kita gitu ya. Nah, saya dulu misalnya punya sifat jelek. Karakternya tuh emosian, senggol bacok. Nah, gitu ya. Pokoknya apalagi kalau di jalan, nah itu yang paling kentara kalau bawa mobil. Orang nggak boleh lewatin saya bisa marah. Aneh ya, padahal nggak ada apa-apanya gitu, di tol apalagi. Saya selalu kalau jalan tol tuh minimal 160 jalannya, gitu. Makanya istri saya nggak pernah mau belikan saya, kalau mau beli mobil cc yang besar tuh pasti nggak dikasih. cc 1500 cc aja larinya segitu katanya gitu ya. Nah itu sifat jelek saya. Tapi Roh Kudus dan firman mempengaruhi saya, terutama firman. Karena firman misalnya ketika saya ingin membuang sifat itu, ada ayat yang mengingatkan saya tentang bagaimana kita harus membangun orang lain. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, kalau saya mengebut, saya marah-marah terhadap orang, saya lagi lakukan sama Tuhan nggak ya? Nah, itu membuat saya bertanya, benar nggak saya melakukan untuk Tuhan? Dan apalagi misalnya untuk membangun, terutama saya punya anak. Nah, pernah satu kali anak saya uh, ikut mobil saya dan saya lagi buru-buru. Nah, dia duduk depan, baru umur 5 tahun lah. Nah, terus akhirnya saya ngebut, zigzag gitu ya. Dan dia ketakutan. Dia sampai ngumpet di bawah dashboard. Dia bilang, "Papi takut." Di situ saya langsung, ketika anak saya teriak takut, saya langsung sadar firman itu. Bahwa saya harus membangun orang ini, apalagi anak saya. Saya nggak membangun anak saya. Bahkan malah bikin trauma dia. Di situ saya titik perubahan, saya mulai tidak lagi ngebut. Kalau enggak, dulu tidak ada yang mau duduk depan. Kalau teman saya misalnya rombongan mau jalan, pasti saling suruh-suruh, "Kamu ayo duduk depan, kamu ayo duduk depan," gitu. Takut. Nah, saya selalu bilang, saya kan nih jago bawa mobil. Ngapain sih takut, sama kayak kau pengemudi Formula One." Nah, gitu ya. Ahli, kalau ahli kan nggak perlu takut. Walaupun saya memang belok-belok, tapi saya ahli, ya gitu ya. Sehingga saya tahu apa yang saya lakukan, nggak sembarangan saya lakukan. Nah, gitu ya. Tapi ternyata tindakan itu tidak membangun orang. Dan firman itu yang mengingatkan saya. Atau misalnya sifat cinta uang saya dulu yang menyebabkan saya masuk penjara. Nah itu juga, dulu saya ingatnya kalau uang itu bisa membuat hidup saya bahagia. Nah gitu, ternyata enggak tuh. Pengalaman saya masuk penjara, oh ternyata banyak uang percuma. Masuk penjara juga hukuman 8 tahun. Nah gitu ya. Makanya dengan firman saya diperbaharui terus menerus sampai sekarang pun masih diperbaharui supaya kita sempurna. Nah, kita akan selalu mendapat didikan Tuhan lewat Roh Kudusnya dan juga dari firman. Lalu yang keempat, nah ini slide berikutnya. Nah, ini adalah firman memberikan pertumbuhan pada iman percaya pada Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa punya iman yang mendatangkan mujizat atau iman yang dewasa, yang tidak khawatir, tidak takut tanpa dikasih makan. Makanya banyak orang sekarang gampang murtad. Nah, kan gampang akhirnya senggol bacok balik lagi tobat kumat gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada pertumbuhan dalam imannya. Masih iman yang di dalam Alkitab bilang iman kanak-kanak. Kita harus bertumbuh jadi iman dewasa. Nah, jangan sampai kalau kita udah lahir Kristen ya, dibesarkan di keluarga Kristen sampai tua Kristen, tapi iman kita masih iman kanak-kanak yang masih khawatir, masih sering takut,
Ya, suruh pergi ke mana, nggak berani sendirian, nanti pergi ke hutan, hutan banyak setan, lewatin kuburan, ada jalan keramat, klakson dulu, kayak gitu ya. Itu adalah iman kanak-kanak. Iman yang dewasa tidak punya rasa ketakutan atau kekhawatiran. Dia tenang karena dia tahu imannya ada Kristus bersama dia. Ada Roh Kudus di dalam dirinya yang jauh melampaui kuasa manapun. Nah, itu bedanya ya. Makanya kita jangan sampai mengandalkan pengetahuan, nah gitu ya. Lalu kita harus jadi percaya setiap firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengatakan, kalau kamu punya iman, mindain gunung pun bisa. Nah, kita gimana? Mau mindain masalah gaji aja susah. Mau mindain masalah makan aja susah. Apa mau mindain gunung ya? Nah, makanya iman sangat butuh ya. Lalu yang kelima, firman memampukan orang percaya berbuah roh dan berbuah pertobatan. Di dalam Alkitab diharuskan kita harus berbuah banyak katanya. Di Markus 4 ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, buah apa aja sih yang dalam diri kita yang berbuah lebat, tetap gitu ya, banyak gitu ya. Itu adalah buah roh salah satunya. Yaitu Galatia 5 ayat 22, 23. Di situ dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus ada. Bagaimana caranya kita bisa punya kasih yang selalu mengasihi walaupun orang jahat sama kita? Nah, itu salah satu buah roh, gitu ya. Itu kalau kita tanpa makan firman nggak mampu. Saya dalam hidup saya sering disakiti, dikhianati, sampai jual rumah sendiri, ditipu sama orang pelayanan juga. Atau waktu kami renovasi gereja, ditipu sama pendeta yang katanya kontraktor, kabur, tanpa penyelesaian udah dibayar lunas. Bagaimana kita bisa mengampuni hal-hal itu? Kalau tanpa firman, kita nggak mungkin kuat. Roh Kudus akan minta kita, ayo ampuni, ampuni. Jiwa kita lemah, nggak pernah dikasih makan, nggak mampu mengampuni. Nah, gitu ya. Makanya kita butuh. Atau misalnya buah roh sukacita misalnya. Nah, sukacita itu harus dalam kondisi apapun, termasuk damai sejahtera. Jadi kalau sukacita damai sejahteranya Tuhan tidak tergantung pada kondisi tertentu. Surat-surat Rasul Paulus banyak ditulis ketika di penjara. Tapi dia selalu bilang bersukacitalah, damai sejahtera menyertaimu. Kok bisa orang yang dalam tekanan, dalam penderitaan tapi sukacita. Nah, ini contoh kalau jiwanya kuat. Nah, sehingga dia gampang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya dipimpin oleh Roh Kudus bisa berbuah roh. Nah, makanya ada hubungannya antara Roh Kudus dengan firman. Karena dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh firman, kita mampu berbuah. Kalau sampai sekarang kita masih nggak sabar, masih senggol bacok gitu ya, itu karena pasti kurang makan. Atau misalnya kita masih belum murah hati dan penuh kebaikan, ada orang minta tolong, buru-buru mau minta mau apa, mau temuin, mau tanya, lihat orangnya udah kabur duluan, enggak gitu ya. Atau misalnya lagi belanja. Nah, kalau saya paling gini, lewatin orang, apalagi nenek-nenek tua gitu ya yang pikul sampah, mulung gitu ya. Aduh udah bungkuk gitu. Saya lewatin aja tanpa saya berhenti, itu saya gelisah. Walaupun udah lewat, pasti saya muter balik. Gelisah. Kenapa? Roh Kudus tidak ingin kita berbuat seperti itu. Kalau ada di depan mata kita, wajib bantu. Minimal lah mendoakan. Nah gitu ya. Jangan sampai kita tinggalkan tanpa kita berbuat sesuatu. Nah, kalau kita orangnya peka, gampang murah hati, gampang dimintai tolong gitu ya, itu tanda kita berbuah. Tanda rohani kita kuat, berarti sering makan. Nah, ciri-ciri orang sering makan pasti gitu, dan orangnya pasti setia. Nggak dikit-dikit mau berkhianat, dikit-dikit mau cerai, misalnya pasangan suami istri gitu ya. Nah, bagaimana caranya menghadapi pasangan yang tidak sempurna? Nah, kita kalau doakan minta pasangan sempurna ya. Terus Tuhan kirimkan yang tidak sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan itu
diperoleh lewat proses. Nah, saling menyempurnakan. Makanya Tuhan kasih. Nah, Tuhan tahu kita lemahnya di mana. Dia kasih penolong yang sepadan, yaitu penolong yang punya sesuatu untuk memproses kelemahan kita. Kita orang yang nggak sabar, dikasihlah istri yang bikin suka kita marah gitu ya, supaya latihan untuk menguji kesabaran itu. Nah, jadi bukannya kita dikasih kesabaran, oh dikasihnya ting sabar gitu ya, instan, enggak. Kita minta kekuatan, Tuhan kasih masalah. Nah, gitu ya. Tuhan, saya minta kasih-Mu yang agape. Tuhan kasih orang yang menyakiti. Nah, gitu. Jadi itu cara Tuhan bekerja. Supaya buah itu ada lewat proses. Dan untuk mampu menghasilkan lewat proses itu, perlu makanan yang menguatkan. Yaitu firman Tuhan. Lalu yang keenam, nah di sini dikatakan firman itu menjadi kekuatan dan perlengkapan untuk menghadapi peperangan rohani. Nah, peperangan rohani ini di Efesus 6. Okay? Ayat 13 dan 17 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman itu salah satu perlengkapan berperang. Nah, gitu ya, disebutnya sebagai ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong tuh kayak helmet. Nah, kalau prajurit zaman Romawi gitu ya, nah itu mereka pakai helmet untuk melindungi kepala, nah, gitu ya. Dan pedang untuk menyerang. Nah, kalau kita berperang, peperangan rohani, ada peperangan terhadap roh-roh jahat gitu ya, nggak kelihatan. Nggak bisa kita pakai pedang dapur gitu ya, nggak bisa. Kita harus pakai pedang roh yang katanya tajam melebihi pedang manapun yang bisa menusuk sampai ke jiwa dan sumsum katanya gitu. Kita perlu itu. Nah, makanya pedang roh ini berguna khususnya orang yang masuk dunia pelayanan. Ketika mau misalnya ada yang kerasukan, nah gitu ya. Kalau di dalam diri kita nggak pernah kasih makan firman, maka kita akan dipermalukan oleh setan. Setan nggak akan kenal kita. Nah, kalau dirimu adalah punya jiwa yang sangat lemah. Ada Roh Kudusnya, tetapi jiwanya lemah. Maka setan gampang sekali mengalahkan kita. Ada pengalaman dulu saya berusaha ngusir. Nah, ini kurang pengalaman kan di awal-awal gitu ya. Nah, ini ada ibu-ibu janda, dia bukan janda, dia suaminya tua, melebihi dia 30 tahun. Nah, gitu ya. Sehingga mungkin ya ada ketidakharmonisan rumah tangga karena masalah seksual gitu. Nah, ibu ini tiba-tiba kerasukan dan sudah didatangkan pendoa-pendoa dan tidak berhasil. Dan waktu itu karena suaminya kenal salah satu anggota pria sejati dan dia panggil saya. Akhirnya saya ke sana. Nah, karena kurang pengalaman, udah saya main datang aja. Oh, mana orangnya gitu. Oh, udah tahu ibu-ibu masih muda gitu ya. Dan saya coba tanganin sendiri. Nah, dengan saya sendiri waktu itu masih belum menang atas salah satu kelemahan saya, yaitu apa? Pikiran kotor. Nah, ini saya belum menang tuh. Nah, masih masih dalam pembaharuan. Nah, saya berusaha ngusir setan. Setan tahu saya ini punya pikiran kotor nih yang belum selesai gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya berusaha ngusir gitu ya. Nah, ini apa namanya? Si ibu ini membuka pakaiannya semua sama celananya, bugil. Waduh, saya nggak kuat, saya langsung keluar. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kalau kita ini, kalau dalam hidup kita masih kurang firman gitu ya. Aduh, berperang tuh susah. Nah, dari pengalaman itu akhirnya saya belajar lagi dari mentor-mentor, saya minta diberesin dulu. Nah, setelah beresin baru akhirnya ketika tiap kali pelepasan nggak ada masalah. Nah, gitu ya, mengusir setan zaman apapun, dimanapun ya, terhadap siapapun. Oke, yang penting firman hidup di dalam kita dulu. Ketika kita datang, setan mengenal kita. Oh, ada pedang rohnya, dia takut karena bisa menyerang dia. Contoh di Alkitab tuh misalnya anak-anak Skewa, anak-anak imam gitu ya, ada 7 orang yang berusaha seperti rasul-rasul mengusir setan. Ternyata iblis bilang, Paulus saya kenal, Yesus dari Nazaret saya kenal, kamu siapa? Katanya. Enggak dikenal, kenapa? Karena enggak punya pedang roh. Nah, dia enggak punya iman yang sesuai dengan firman Injil gitu ya.
Akhirnya dia digagahin oleh roh-roh jahat ini, dikalahkan sampai terbirit-birit ya. Jangan sampai kita tanpa makan firman setiap hari terus sok jagoan mengusir-ngusir setan ya. Nanti pasti kalah ya. Lalu next slide. Nah, yang ketujuh adalah firman membantu kita memenangkan dan menyelamatkan jiwa orang yang belum percaya. Nah, di Roma 1:16 dikatakan, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi, tanpa firman kita nggak bisa menjaring jiwa. Kita punya cita-cita, wah saya mau jadi penginjil, tapi nggak pernah makan firman. Gimana kita mau menginjil? Apa yang mau kita beritakan kalau kita sendiri nggak pernah baca, nggak pernah mengerti. Firman nggak pernah menyatu dalam diri kita. Mau ngomong apa? Nah gitu ya. Mau ngomong soal pengetahuan dunia jadinya. Kita harus ngerti. Kalau orang nanya misalnya, Pastor, waktu saya pertama jadi penginjil gitu ya, saya ketemu orang yang tidak percaya dengan Tuhan ya, beda iman. Nah, terus dia bilang, "Ya oke lah kalau Bapak bilang Tuhan Bapak ini sangat berkuasa," gitu ya. Nah, kenapa Tuhan tuh kurang kuasa untuk menjadikan semua orang langsung jadi orang percaya, orang beriman, simsalabim jadi? Kan bisa, kan punya kuasa katanya. Kok nggak mau? Nah, jadi kalau kita kurang baca firman, kita akan bingung cara jawabnya. Nah, ketika saya ditanya begitu dengan pimpinan Roh Kudus mengingatkan saya tentang ayat-ayat firman bahwa Tuhan menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah dalam hal kehendak bebas. Nah, Tuhan nggak menciptakan robot. Nah, makanya Tuhan nggak pakai paksaan. Tapi Tuhan mau dengan kehendak bebas yang dia berikan, kehendak yang sama dengan Tuhan gitu ya, untuk memilih. Nah, mau percaya apa enggak. Sehingga nanti hasil pilihan kita yang menentukan penghakiman. Itulah bentuk keadilannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan hanya memaksa, maka itu tidak adil. Nah, gitu ya, tidak ada keadilan Tuhan. Keadilan itu berdasarkan pilihan kita. Maka Tuhan menghukum kita berdasarkan pilihan. Itulah adil namanya, gitu ya. Makanya itu sangat dibutuhkan firman itu ya. Nah, lalu yang kedelapan dikatakan firman memberikan cara agar permohonan doa kita selalu dikabulkan. Pernah kalau kita dengar orang bilang, Pak, kok saya doa selalu nggak dikabulin ya? Nah, ini saat saya mau kasih firmannya Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kenapa orang yang tahu firman, banyak makan firman, dia ketika minta pasti dikabulkan. Karena permintaannya pasti sesuai firman. Karena tahu kalau minta nggak boleh memenuhi hawa nafsu. Nah, gitu ya. Sama di dalam kitab Yakobus, ya kan? Nah, di kitab Yakobus itu kan bilang, ada doa yang tidak dikabulkan gitu. Kenapa? Karena permintaannya tidak sesuai firman, tapi untuk memenuhi hawa nafsu katanya. Nah, makanya berpikir dulu ketika kita mau minta. Nah, apakah sejalan nggak dengan Tuhan? Jangan sampai akhirnya permintaan kita malah mencobai Tuhan. Nah, perbuatan mencobai Tuhan, misalnya lagi judi, ya kan, kita doa, Tuhan kabulkan dong keluar angkanya sama dong. Nah, gitu ya. Udah tahu Tuhan melarang gitu ya. Atau Tuhan berkati usaha saya dong. Ternyata usahanya suka tipu menipu. Nah, gitu ya. Jangan sampai berdoa itu harus benar-benar itu juga sebagai patokan kita dalam kita mendoakan orang. Nah, jadi bukan hanya kita berdoa dikabulkan, tapi dalam mendoakan orang juga punya hikmat. Boleh nggak kita doain orang? Jangan sembarang menumpangkan tangan. Nama kita mengatakan, kalau nggak kita akan terlibat dalam dosanya. Nah, kalau kita tahu ternyata yang dia minta doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman, jangan kita tumpangin tangan terus kita doakan. Nanti malah kita berdosa jadinya. Nah, gitu ya. Lalu yang kesembilan, firman bisa menjadikan kita orang benar di hadapan Tuhan. Nah, Yesaya 18 ayat 9 dikatakan, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia,
adalah orang benar dan dia pasti hidup. Demikian firman Tuhan Allah. Ternyata untuk disebut sebagai orang benar, itu menurut kitab Yeskiel harus menuruti ketetapan-ketetapan dan mengikuti peraturan-peraturan dengan setia. Nah, peraturan yang mana ya di Alkitab yang tertulis itu gitu ya. Kalau kita setia melakukan baru kita disebutnya orang benar. Dan ketika jadi orang benar kita akan mendapatkan berkat orang-orang benar. Banyak sekali berkat orang-orang benar itu ya. Bisa baca juga di Ulangan 28 judulnya berkat. Nah, gitu ya. Syaratnya ayat 1 sama. Baik-baik mendengarkan perintah Tuhan gitu kan. Maka segala berkat ini katanya akan mendatangimu dan menjadi bagianmu. Di ayat 2. Apa segala berkatnya dari ayat 3 sampai 14? Yang otomatis datang. Itu berkat-berkat orang benar. Salah satunya. Nah gitu ya. Kalau mau berkat itu nggak perlu terlalu susah dicari. Bukannya nggak usah kerja. Nah, gitu ya. Kita wajib kerja. Saya kerja sebagai hamba Tuhan. Harus rajin kerja. Rajin bagikan firman, rajin mendoakan orang, menguatkan orang, itu kerjaan saya gitu ya. Nah, kalau yang mungkin di sekuler ya kerja sebagai apa, akuntan kah, buka toko kah, kerja dengan setia. Nah, tetapi ketika mengerjakannya sesuai firman, maka berkat itu otomatis datang. Nah, kita nggak perlu kerja setengah mati gitu ya, sampai oh hari Minggu nggak ke gereja, nggak perlu. Ke gereja tutup aja tokonya, tetap berkat akan datang. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau kita hidup dalam firman. Lalu yang ke-10, firman memberikan kita hidup yang kekal. Ini penting sekali. Kita hidup di dunia yang sementara. Tapi kita pengennya hidup selama-lamanya. Nah, itulah di Yohanes 8:51. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Mati itu cuma pindah alamat doang. Nah, kita cuma pindah tubuh yang fana ini pindah ke tempat yang kekal. Enak kalau kita nurutin firman. Jadi jangan kita orang percaya yang cita-citanya masuk surga, tapi hobinya melanggar perintah. Enggak bisa. Itu hanya jadinya fantasi atau hanya ilusi saja. Nah, jangan nanti tobat kumat tapi berharap masuk surga sama kayak orang fitness tiap hari, ya kan? Cita-citanya langsing, hobinya makan. Nah, gitu ya. Sehari makan 6-7 kali. Nggak mungkin nyampe. Ya, makanya firman itu penting. Sangat penting bahkan utama dalam hidup kita. Jadikan gaya hidup. Kalau enggak, wah nggak bakal bisa ya. Makanya sangat penting. Nah, lalu slide berikutnya ada bagaimana cara makan firman yang benar. Nah, banyak orang biasanya sudah baca, tapi kok nggak berubah ya? Nah, gitu ya. Mungkin caranya salah. Nah, kita harus tahu cara makan firman yang benar. Yang pertama dikatakan perkatakan dan renungkan setiap hari secara rutin. Nah, Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi harus tiap hari, bukan sehari makan, seminggu puasa. Maka kamu lemah, gitu ya. Kayak makan nasi aja harus setiap hari, ya kan? Kalau perlu sehari 3 kali, ya gitu ya. Nah, saya tiap hari tuh baca Alkitab tuh, aduh, banyak pasal yang dibaca. Kenapa? Karena saya tergabung di beberapa komunitas. Nah, setiap komunitas mengharuskan setiap hari baca satu pasal. Kalau tergabung beberapa komunitas, saya baca pasal berbeda-beda. Belum lagi pelayanan saya pribadi, yang ada Bible study setiap Senin, Rabu, Jumat. Saya juga harus baca, mempersiapkan diri. Atau mau khotbah, materi-materi, saya harus baca. Itu cara kita makan firman, rutin. Nah, jadikan gaya hidup. Jangan setengah hidup. Nah, jangankan apa di Alkitab bilang suam-suam kuku. Nah, jangan hari ini baca, nanti bulan depan lagi baru baca. Ya, gitu kan. Itu pun bacanya setengah-setengah. Cuma ambil comot-comot ayat aja. Jangan ya. Baca tuh lengkap. Satu pasal per satu pasal, rutin, berurutan. Nah, jangan cuma comot-comot ayat. Nanti jadinya salah comot ayat, akhirnya salah jalan. Nah, ya. Makanya kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 juga mengatakan hal yang sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ini wajib kita tanamkan kebiasaan dalam keluarga. Nah, supaya anakmu juga jadi orang benar dan dapat berkat-berkat orang benar. Sehingga kamu nggak usah khawatir kalau hari ini panggil Tuhan, tetap anakmu akan hidup dipelihara Tuhan. Kenapa? Dia sudah diwariskan iman. Nah, gitu ya. Harus seperti Ezra. Nah, Ezra itu dia orang yang setiap hari meneliti, merenungkan, dan mengajarkan. Ada di Ezra 7 ayat 10. Lalu yang kedua, untuk baca firman itu harus punya hati. Nah, hati yang memang merindukan dan tergantung sama firman itu. Tergantung sama makanan. Kayak kita kalau kita nggak makan kan kita rasanya bisa mati ya. Laparnya minta ampun ya. Harus punya hati seperti itu gitu ya. Nah, makanya kita harus miliki hati seperti seorang bayi yang merindukan susu. Nah, kayak gitu hatinya. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi harus bertumbuh baru bisa dapat keselamatan. Kalau nggak tumbuh-tumbuh ya nggak bisa gitu ya. Makanya harus seperti bayi. Bayi kita tahu ya, hampir setiap jam minta susu. Dia tergantung banget sama susu itu. Nah, mau baca Alkitab kayak gitu. Punya hati yang sangat tergantung sama firman. Baru kita bisa bertumbuh. Kalau bacanya hanya ya cuma kalau ada waktu luang doang. Kita tidak meluangkan waktu. Beda ya, meluangkan waktu dengan kalau ada waktu luang. Beda ya. Meluangkan berarti kita yang mengadakan waktunya. Kita paksakan gitu. Kenapa? Rindu, haus, pengen. Nah, gitu ya. Harus punya hati seperti itu. Nah, makanya kalau ke gereja jangan datangnya misalnya karena nanti di akhir ibadah ada makan-makan. Nah, gitu ya. Bukan datang merindukan firman. Atau datang karena pendetanya ganteng, pendetanya cantik gitu ya. Makanya gue rajin datang. Bukan ya. Datang harus tergantung sama sang firman. Kalau tidak percuma. Kita pasti gagal gitu ya. Nah, makanya kita harus ya. Di yang ketiga adalah jadikan firman itu gaya hidup dan kesukaan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya waktu siang dan malam. Yeremia 15:16, apabila aku ketemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Harus kayak Yeremia gitu ya. Jadi firman itu jadi kesukaan, jadi hobi, ya, jadi gaya hidup gitu ya. Baru kita bisa bertumbuh dan kuat. Tanpa itu nggak bakal bisa. Kita akan jadi orang Kristen yang lemah, yang kalau ada masalah jatuh atau kayak Yudas gitu bunuh diri gitu ya. Hati-hati. Sangat dibutuhkan firman. Jangan anggap sepele firman itu. Kegunaannya banyak bagi orang percaya untuk sampai pada keselamatan akhir langit bumi baru. Tanpa itu kita tersesat, nggak bakal nyampe gitu ya. Nah, kalau sudah melakukan itu, maka ada janji Tuhan. Di slide berikutnya, bahwa kalau melakukannya, cara makannya benar, segala macam ya, maka kita akan mendapatkan berkat orang benar, yaitu berkat jasmani mendatangi kita, yang menjadi bagian kita di Ulangan 28, ayat 1 dan 2. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu menjadi bagianmu dan kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Atau di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Nah, jadi ini penting ya, kalau kita sudah melakukan, maka itu otomatis sifatnya datang kepada kita. Lalu rumah tangga kita akan kokoh terhadap badai kehidupan. Lukas 6 ayat 47, 48. Setiap orang datang padaku akan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa disamakan. Ia sama dengan orang yang memberikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi nggak usah takut badai kehidupan datang, rumah tangga aman ya. Lalu yang terakhir adalah ketika ajal tiba, kita tetap dikenal Tuhan dan bisa masuk kerajaan sorga.
Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku di sorga. Nah, sama dengan perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Nah, lima gadis ini punya pelita, punya Roh Kudus, enggak punya minyak. Nah, minyak itu bahan bakarnya, makanannya, yaitu firman Tuhan. Jadi mari jangan sampai di akhir hidup kita, ternyata besok kita harus mati. Tuhan nggak mengenal. Tuhan cuma lihat, oh ada Roh Kudus, tapi nggak ada makanannya. Gitu ya, lemah. Datang tanpa perbuatan yang sesuai iman. Karena kurang baca, nggak ngerti, tersesat. Ayo kita sama-sama pastikan kita setiap hari makan, jadikan gaya hidup, jadikan kesukaan, jadikan hobi kita, sehingga kita benar menjadi orang yang benar dan mendapatkan berkat-berkat orang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Kau tabur Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu bisa membuat kami dewasa rohani, menjadi orang benar Tuhan, yang Engkau selalu akan fokus dan Kau akan selalu berkati Tuhan. Kiranya hidup kami tidak akan tobat kumat lagi, tetapi kami akan bertumbuh terus-menerus, diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami kelak ketika dipanggil oleh-Mu, kami tetap dikenal sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita katakan amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.